Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anyway, thank you teman-teman udah pada hadir pada kesempatan kali ini. Di Sabtu malam kita akan belajar banyak dari Kak Yeti tentang salah satu beasiswa yang akan dibuka, yaitu beasiswa LPDP, yang lebih tepatnya untuk LPDP Batch 2. Nah, malam ini Kak Yeti akan share semua pengalaman beliau bagaimana beliau bisa menjadi awardee LPDP dan nanti akan mulai intake kuliah di Boston University. Nah, nanti semua informasi tentang LPDP akan dibagikan oleh Kayati dan di akhir kita nanti ada sesi Q&A. Nah, mungkin kita akan lebih banyak di sesi Q&A-nya gitu ya, teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, Kayati apakah udah siap? Oke, udah siap ya. Jadi aku kasih lagi untuk hostnya ke Kayeti. Oke, Kayeti boleh disiapkan dari sekarang ya. Langsung aku share screen ya, Kak. Oke, boleh silahkan. Selamat malam, teman-teman. Malam Kayeti. Oke, sebentar ya. Sudah terlihat? Oke, udah masuk. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Semoga ini ikhtiar awal teman-teman dan manifestingnya semoga tahun ini atau tahun depan yang daftar beasiswa keterima ya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Yeti Yuniarsi. Alhamdulillah saya dapat beasiswa LPDP itu tahap 1 tahun 2023. Itu pertama kali daftar langsung dapat, syukur alhamdulillah. Kemudian aku nanti bakal intake Agustus itu di Boston University di jurusan program studinya LLM in American Law. Nah, kok nggak bisa next ya? Oke. Nah, pasti teman-teman bingung nih, beasiswa LPDP ini apa sih? Terus ada yang tanya lebih baik beasiswanya dulu atau kampusnya dulu. Nah, menurut aku ini sangat-sangat dari pribadi kita masing-masing sih. Ini kita harus menyusun strategis yang benar-benar matang supaya kita nggak tertinggal. Apalagi sekarang kan makin tahun passing grade-nya makin tinggi nih. Kalau ngejar LOE dulu belum tentu dapat beasiswa. Banyak juga yang dapat beasiswa LPDP tapi nggak dapat kampus yang akhirnya beasiswanya lepas. Nah, ini jadi pembahasan kita malam ini yang cukup penting bagi aku. Jadi keduanya sebab supaya dapat dan beriringan ya. Sebelumnya, terus kita akan belajar 4 hal poin penting ini. Apa sih itu LPDP? Kemudian apa yang harus dilakukan sebelumnya saat mendaftar? Kemudian do don'ts-nya saat bakal scholastic dan substansi yang paling penting. Sebenarnya LPDP itu teman-teman bisa banyak masuknya bisa lewat beberapa jalur ya, nggak cuman jalur reguler doang. Nah, mungkin ini yang kebanyakan kita dengar jalur reguler itu memang persaingannya itu agak tinggi sih. Passing grade terakhir kemarin 1000 dan itu lonjakannya sangat-sangat tinggi dari tahun sebelumnya sekitar 860-an. Kalau PTUD ini, jalur PTUD ini khusus teman-teman yang udah punya LOA dari kayak PTUD yang ada di daftarnya LPDP. Di buku panduan itu ada 25 universitas LPDP. Nah, terus parsial ini yang kayaknya jarang orang dengar ya. Parsial ini juga menarik sih untuk dicoba, tapi yang membedakan di antara yang lainnya tuh skema pendanaannya. Parsial memang passing grade-nya itu rendah. Kemarin itu kalau nggak salah tuh 600 atau 700 gitu. Tapi dia skema pembiayaannya itu bentuknya ada pilihan teman-teman. Jadi LPDP itu ada untuk biaya hidup atau biaya kampus. Secara lebih rincinya bisa dilihat di ini ya, di buku panduan LPDP karena memang itu banyak banget. Jadi sistemnya parsial itu kita milih mau biaya kampusnya di cover oleh beasiswa atau biaya hidupnya kayak asuransi dan Nah, kalau untuk targeted jalur masuknya ini khusus untuk tiga ini. Ini baru nih, kadar ulama ini sempat hilang. Terus tadi aku lihat update-nya sekarang udah buka lagi. Karena tahun 2023 di aku itu nggak ada. TNS, PNS, TNI Polri ini udah ada setiap tahun. Kewirausahaan juga kuotanya terbatas.
ini dikit banget, nggak dikit sih, memang lebih apa ya, lebih selektif banget gitu. Nah, kader ulama ini bisa teman-teman kepoin lagi, ini kayaknya ada rekomendasi tertentu. Karena ini baru ini muncul lagi yang sempat hilang tahun 2023. Kemudian afirmasi ini ada empat, ada prasejahtera. Prasejahtera ini kan kadang kita bingung ya, bisa dikatakan prasejahtera atau enggak itu kita lewat mana sih bisa taunya. Nah, teman-teman bisa lihat di Kemensos. Jadi nanti kalau salah satu nama keluarga kita ada di daftar Kemensos, itu bisa daftar jalur prasejahtera. Walaupun nama kita nggak ada, begitu bisa. Kemudian ini khusus teman kita yang difabel, kemudian ini khusus untuk putra-putri Papua dan daerah afirmasi. Daerah afirmasi daerah afirmasi ini khusus daerah yang tercantum eh, termasuk di golongan daerah 3T. Jadi nggak semua daerah bisa masuk. Nanti teman-teman cek lagi deh. Terus kalau yang kolaboratif, sebentar ya. Oke, yang kolaboratif ini dia kolaborasi. Nah, itu nanti ada secara ini guideline-nya di website LPDP-nya. Bentar. Oke. Terus apa aja sih yang harus kita lakuin ketika kita sebelum daftar beasiswa? Nah, ini ada beberapa hal nih Kak, hal-hal yang perlu banget kita siapin sebelum daftar beasiswa ya. Yang pertama itu pokoknya temen-temen ini jangan jangan ragu, jangan mager cari informasi tentang LPDP sebanyak-banyaknya. Nah, yang hal krusial nih TOEFL IELTS ini sih. Ini perlu banget disiapin teman-teman dari jauh hari karena kan ini nggak instan ya sifatnya ya. Jadi harus benar-benar disiapin. Kemudian pahamin, ini yang paling krusial Kak, karena karakter beasiswa setiap beasiswa itu punya karakternya masing-masing. Sebentar aku bentar ya. Maaf ya teman-teman, tadi lagi pindah tempat supaya dapetnya lebih enak. Oke, aku lanjutin ya, maaf ya. Nah, sebelum mendaftar itu yang paling penting bagiku tuh kita memahami karakteristik dari beasiswanya sih. Karena setiap beasiswa itu punya ciri khas atau mencari wordingnya itu tujuannya masing-masing tuh. Kayak yang aku pahami itu, karena ini sangat berpengaruh nanti dari kualitas esai yang kita tulis sama CV kita. Jadi kalau beasiswa LPDP ini lebih ke arah kontribusi pengabdian. Nah, berbeda halnya seandainya, sebagai contohnya ini kita daftar beasiswa Max. Kayak teman-teman pernah dengar beasiswa Max nggak? Yang dari Jepang. Itu lebih menekankan kepada academic research-nya. Jadi kualitinya yang benar-benar harus ditonjolin itu dari research proposal kita. Nah, karena LPDP ini lebih ke leadership in the future gitu. Jadi kita benar-benar nekanin di situ tuh apa sih yang mau kita kasih ke negara ini kalau kita sebagai wardi itu yang benar-benar harus di-highlight dalam esai kita. Terus, nah setelah kita udah cari informasi sebanyak mungkin, nah ini saat mendaftarkan banyak orang yang eh, mengesampingkan dari kualitas administrasi kita kan. Kebanyakan orang-orang itu lebih fokus ke dalam esainya. Tapi kita juga harus lihat chance untuk gagal di seleksi administrasi itu ada. Itu ada beberapa kali temenku juga yang dia gagal di seleksi administratif. Itu kan sayang banget kan, karena dia upload berkas yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan atau berkasnya itu blur. Nah, ini rugi banget sih menurutku karena belum belum perang kita udah gagal dulu. Nah, saat daftar apa aja sih? Kalau aku kemarin secara pribadi aku bikin track record itu. Jadi aku bikin checklist gitu Kak.
checklist apa aja yang dibutuhin sedetail mungkin. Kemudian aku benar-benar perhatiin dari kan itu ada berkas upload KTP, KK gitu-gitu ya. Pokoknya sesuai dengan guideline-nya. Jangan melebihi batas, jangan jangan juga terlalu burem gitu berkasnya. Kemudian saat daftar ini esainya juga. Esai ini eh, kayaknya jadi concern kita banget ya. Karena ini nanti waktu seleksi substansi benar-benar jadi highlight. Dan jangan bosan untuk teman-teman nggak cuma tanya ke URD juga, tapi tanya teman-teman sebaya dan dosen di bidang kita untuk discuss lebih dalam terkait esai yang kita tulis. Dan ini nih, perhatikan waktunya. Karena dari eh, bukan tahun ke tahun, dari tahap ke tahap, website LPDP itu selalu down Hamin sehari ataupun malam sebelum submit. Itu setiap waktu keulang pasti down. Jadi pokoknya Hamin 1 tuh harus udah beres, harus benar-benar udah submit deh. Daripada kita udah usaha banyak tapi gagal karena kita nggak disiplin. Kemudian, nah, seleksi bakat skolastik. Seleksi bakat skolastik ini khusus untuk teman-teman yang belum punya LOA. Jadi, dia wajib ikut seleksi bakat skolastik. Dan bakat skolastik ini soalnya upgrade terus. Jadi, harus benar-benar kita itu involve gitu. Banyak banyakin grup nggak apa-apa. Kalau aku kemarin pertama kali aku tuh kayak ngerjain soal-soal yang telah diujiin gitu dari sebelumnya. Pokoknya harus setting up nilai setinggi-tingginya karena passing grade-nya itu nggak sesuai, guys. Jadi kita nggak tahu passing grade itu di angka berapa. Itu mengikuti eh, bukan tren sih, kayak kemampuan di antara URD yang daftar gitu. Kalau passing grade untuk bakat skolastik ini beda-beda ya. Kalau untuk reguler itu settingnya lebih tinggi, tapi kalau untuk daerah afirmasi itu lebih rendah passing grade-nya. Oke. Terus pokoknya teman-teman harus benar-benar eh, belajar banget nih di bakat skolastik. Karena memang sampai sekarang itu tidak dibuka untuk persentase penilaian akhir. Apakah dari bakat skolastik juga include dalam penilaian akhir ketika pengumuman seleksi substansi atau itu pure? Jadi untuk menghindari kegagalan di akhir, setting up nilai ini setinggi-tingginya, usaha keras banget pokoknya. Karena kita tidak tahu di titik mana tuh nilai kita bakal yang ngebantu nilai lainnya. Nah, yang ketiga nih, seleksi substansi. Seleksi substansi itu secara teknis, aku sharing aja ya kemarin, karena memang tidak ada patokan nilai tertentu. Kalau kita ngomongin seleksi administratif, kan ada hal-hal yang bisa kita preventifkan. Kalau kita ngomongin seleksi bakat skolastik, eh, ada nilai passing grade nyata angka yang bisa menyatakan kita lulus passing grade atau enggak. Tapi kalau seleksi substansi itu kan penilaiannya abstrak ya, tidak terbatas pada angka nyata yang di depan mata, tapi dari quality kita mempresentasikan di depan interviewernya. Nanti secara teknisnya interviewernya ada 3, ada dari akademik, ada dari tim LPDP, satunya itu psikologi, psikolog gitu. Nah, jadi nanti, nah di sini nih beda-beda teman-teman. Kita nggak bisa menebak diwawancarain bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau mix atau 80% bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Either kita ambil dalam negeri atau luar negeri. Itu benar-benar random seleksi substansi ini. Benar-benar random. Dan ini kan maksimal 60 menit ya. Kemarin sih aku cuma 40 menit. Ada juga yang cuma 20 menit. Ada juga yang 60 menit. Jadi persiapkan dengan benar-benar matang. Oh ya, balik lagi ke 3 interviewernya tadi ya. 3 interviewernya tadi itu dari psikolog itu benar-benar nanya terkait atau validasi data esai tentang diri pribadi teman-teman. Jadi kayak apa kelebihan, apa kekurangan, kemudian pengalaman-pengalaman itu ada ya. Nah, itu nanti divalidasi dari di situ. Kemudian dari akademik, akademik itu nanti mereka lebih mempertanyakan terkait study plan-nya teman-teman.
Nah, study plan-nya itu kayak kenapa negara ini, ngapa jurusan ini, kemudian background studi S1 apa, pengalaman kerjanya gimana. Tapi sifatnya tektokan discuss gitu. Nah, yang dari LPDP ini lebih menitik beratkan ke esai pengabdiannya teman-teman. Kayak, yakin nih mau pulang lagi, emang pulang mau ngapain? Gitu. Secara praktikalnya ya, secara praktikalnya kita seleksi substansi. Nanti sambil jalan teman-teman kalau ada hal yang ingin ditanyain, tanya aja nggak apa-apa. Nah, ini, aduh, ini harus siap-siap banget nih setelah kemarin pengumuman pendaftaran mau dibuka lagi tanggal 19 Juni ini. Ini track alur yang bisa lihat teman-teman, update terbaru ya dari website LPDP-nya. Bisa jadi patokan, semoga di antara 25 orang ini ada yang daftar dan terima LPDP. Ini tenang aja nanti bakal officer sih. WhatsApp dan lain-lainnya kalau ada apa-apa. Sekilas aja informasinya. Nanti ini udah tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 15. Ini 4 hari lagi pembukaan. Terus habis itu 22 Julinya langsung seleksi administrasi. Memang jaraknya ini agak lebih panjang sih teman-teman. Lebih 3 hari ya. Kalau aku kemarin itu dia saklek benar-benar 30 hari. Pembukaan 25 Februari, tutupnya 25 Maret. Salah-salah. 25 Januari buka, 25 Februari itu tutup. Benar-benar timelinenya tuh 1 bulan gitu. Nah, terus ada yang tanya sih, beasiswa LPDP ini ngasih apa aja ke kita. Jadi ini LOG yang udah aku dapet, yang buat intake nanti di Agustus. Nanti banyak sih yang kira-kira yang kita dapat. Plus, oh ya ini tambahan informasi lagi. Untuk daerah-daerah afirmasi, kalau seandainya nilai TOEFL or IELTS-nya tidak mencukupin, di kampus yang akan kita daftar, kita dapat namanya pengayaan bahasa. Rentan waktu pengayaan bahasa itu dimulai dari 3 bulan sampai 6 bulan. Kemudian keputusan kita dapat rentan waktu 3 bulan atau 6 bulan itu benar-benar pure ada di tangan LPDP. Jadi kita kayak dapat surat undangan, kemudian kita ditawarin nih, oh mau ikut PB nggak, pengayaan bahasa nggak, mau. Nah, nanti di assess tuh dari nilai eh, sertifikat bahasa yang kita udah daftar sama nilai target universitas. Jadi kalau aku kemarin kan IELTS-ku 6, terus universitas semua aku dapet tuh 7. Nah, terus aku diletakin tuh 6 bulan karena lumayan cukup tinggi katanya gitu. Nah, itu khusus untuk daerah afirmasi kita dapat kesempatan untuk pengayaan bahasa. Pengayaan bahasa itu apa aja sih? Yang TOEFL ya les TOEFL, yang IELTS ya les IELTS, tapi kita per bulan tuh dapat uang ibaratnya tuh living allowance gitu itu sebesar sama yang ada di dalam negeri jadi ngikutin gitu kalau yang di Jakarta ya living allowance-nya sama yang anak-anak S2 S3 di Jakarta 5 juta yang kayak di daerah Solo ya 4,5 itu gitu tenang aja itu dapat itu sama di akhir itu dapat official test ya kayak IELTS sekali tes IELTS TOEFL sekali tes TOEFL sama tiket pesawat pulang pergi itu memang benar-benar pure di cover sama LPDP. Kemudian balik lagi, komponen beasiswa yang dapat universitasnya itu apa aja? Registration. Nah, registration tuh kayak kita mau daftar nih, kayak aku kemarin itu daftar di Boston itu kena $85. Itu nanti di reimburse. Terus tuition fee, ini keterangan ethos kan menyesuaikan ya dari pengeluaran kita. Oh, sorry, sorry. Ini nanti tuition fee juga menyesuaikan dari besarnya kampus. Kemudian kalau teman-teman uh, book allowance ini juga dapat, tapi khusus untuk yang intake studies-nya di atas 12 bulan. Kayaknya iya di atas 12 bulan. Kalau intake studies-nya di bawah 12 bulan tuh nggak dapat. Kemudian tesis or dissertation ini dapat 40 jutaan. Itu khusus yang S2-nya atau S3-nya ada tesis. Kalau aku kan by course, aku nggak dapat karena aku nggak ada tesis. Kemudian kita juga kalau ikut international seminar atau publikasi jurnal ini ada biaya masing-masing. Kalau untuk di Boston sendiri aku nanti living allowance-nya 2.600 US. Gitu sih ini pokoknya benar-benar di cover semuanya gitu. Visa, terus settlement allowance juga dapat. Oke, itu tadi sih terkait beasiswa LPDP. Kalau agak cepet bilang aja ya, nggak apa-apa nanti tanya-tanya aja. Kemudian balik lagi, ini sih yang aku mention di awal ya. Menurut teman-teman lebih penting mana? Beasiswa dulu atau kampusnya dulu? Coba aku boleh mau tanya sebentar deh. Boleh tanya nggak Kak? Sama Oke, peserta. Kita, boleh boleh kita silakan Kak collect, Yeti. kita collect Ditunjuk aja. informasi dulu. Oke.
Apa ya? Kak, ini deh. Kak Siska satu sih mau minta opininya dikit. Menurut kakak beasiswa dulu atau kampusnya dulu? Mana yang lebih penting? Siska tadi ya, Kak. Iya, boleh. Kalau personal, kalau secara personal, kalau menurut Siska itu kampusnya dulu, karena Siska kan luar negeri. Jadi Hmm. kalau mau, sebenarnya waktu itu ada pertimbangan juga mau daftar LPDP-nya aja dulu, tapi Siska tuh udah nyiapin waktu untuk tes IELTS gitu. Jadi takut nggak ada waktu untuk persiapan tes skolastiknya. Jadi lebih baik Siska main aman aja, dapat LOA dulu dan nggak usah ikut tes skolastik gitu. Menurut Kemarin Siska, udah, Kak. oh terima kasih Kak Siska. Iya. Berarti udah sempat daftar LPDP juga? Kakak, Berarti udah pernah sempat daftar LPDP atau belum? belum. Siska baru tamat. Bulan Maret kemarin Oh, wisuda. oh terima kasih. Selamat, selamat. Oke, Iya. udah dapat LOA berarti ya? Belum, kasalnya belum tes IELTS. Oh, oke, I see. Oke, terima kasih Kak Siska. Coba dari satu lagi deh, minta profilnya dari Kak Dina. Ada Kak Dina nggak? Kak Dina Septiana. Halo Kak, Halo Kak, menurut Kakak mana nih dulu nih? Penting beasiswa dulu atau kampusnya dulu? kalau dari aku sih kayaknya sama kayak Kak Siska ya, mending kampus dulu. Karena kan kalau kita udah dapet LOA kampus, kita nggak perlu lagi tuh pusingin untuk ikut sebakat skolastiknya Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Dina. Nah, ini nih yang pingin aku apa ya bagi sih strategi aku gimana di antara dua hal ini bisa jalan. Apalagi untuk kita yang belum ngambil IELTS gitu ya, yang mau keluar negeri. Nah, kalau aku pribadi, ini dua hal ini sama-sama penting tergantung kondisi kita saat itu sih. Nah, bagi teman-teman yang startnya sama kayak aku, perlu waktu panjang untuk belajar IELTS, aku buat timeline gitu. Di sini kapan beasiswanya buka, dan timeline kanan, kapan universitas aku itu pendaftarannya dibuka. Nah, ini memang nggak nggak bisa di match atau di apply ke semua orang. Karena aku kampusnya targetnya di Amerika, yang bukanya itu setahun sekali, dan timelinenya itu di antara Agustus atau September sampai Februari, itu berarti mau nggak mau aku harus dapat setahun tuh kesempatan dua kali daftar beasiswa menurutku. Karena let's say lah, kalau teman-teman dapat LO-nya lebih mudah, maksudku setiap tahun itu, setiap waktu itu bisa buka, cari LO-nya dulu, karena itu bisa, sepakat banget sama kakak yang tadi, bisa menghemat energi kita untuk tidak melakukan tes bakat skolastik. Tapi kalau universitasnya buka, yang kayak di aku di akhir tahun sama awal tahun, itu kan spend waktu banget tuh, di antara Februari sampai Agustus ngapain. Nah, makanya, padahal di antara Februari sama Agustus itu LPDP buka dua kali. Jadi possibilities-nya lebih kayak ada opportunities gitu sih dua kali untuk daftar beasiswa. Walaupun kita struggling di bakat scholastic. Nah, jadi aku tuh kemarin eh, settingnya aku daftar untuk tahap satu LPDP itu yang di Januari. Setelah itu aku baru nyari LOA karena pengumumannya di Juni. Jadi seandainya aku gagal lagi di tahap satu, aku bisa langsung di tahap duanya daftar gitu. Jadi kita nggak bisa mengesampingkan apa ya, mana dulu nih yang lebih penting. Tapi kita harus menyesuaikan timeline antara beasiswa sama pembukaan kampusnya. Kalau aku gitu. Dan toh juga nanti seandainya kampusnya kita kan namanya pingin ngeset setting itu kampusnya yang paling bagus ya. Tapi tergantung dengan kemampuan IELTS kita sama kemampuan kita mau daftar. Nah, terus kemarin aku mikir juga kalau di sini tahap satu dapet, tahap dua karena LPDP itu pengumumannya lihat deh di ini. Dia November ini udah pengumuman, Kak. Jadi kemungkinan untuk daftar lagi di kampus tuh masih ada waktunya.
Nah, gitu sih dari aku pribadi ya. Jadi pertama kali tuh harus setting waktu yang tepat antara kapan kampus buka dan kapan beasiswa buka. Dan ini nggak berlaku cuma beasiswa LPDP, guys. Dan patternnya beasiswa itu selalu buka di awal tahun. Itu bisa dicoba banget tuh. Dan patternnya kampus itu buka pendaftaran untuk intake September atau di Maret itu tuh kayak udah pas gitu loh. Jadi di awal tahun itu benar-benar kalau bisa di akhir di Desember lah. Di Desember harus udah punya IELTS atau TOEFL. Jadi buat tempur itu masih bisa setahun 2 kali. Kalau teman-teman nyiapin IELTS atau TOEFL-nya udah lebih dari kayaknya seperti di bulan Februari baru dapet Maret, banyak banget tuh kesempatan yang lewat. Yang aku tahu tuh ya, Fulbright, AAS, Max, LPDP, terus SSIG, ESGP itu di awal semua itu kayak kayak duduk gitu. Jadi uh, siapin dulu IELTS-nya, habis itu setting timeline beasiswa sama kampusnya. Jadi nggak bisa di mana dulu ini kita nggak bisa memutuskan benar-benar harus linear. Itu sih dari aku pribadi gimana caranya. Nah itu tadi yang bisa aku sampaikan teman-teman. Eh, oh ya, kalau teman-teman ada yang mau ditanya, ada paparan aku yang kurang detail, kemudian ada yang hal masih bingungin, kayak abstrak gitu, nggak apa-apa, eh, IG aku nanti DM aja. Kemudian kalau ada teman-teman mau discuss terkait esai, nggak apa-apa, bilang aja. Nanti kalau ini aku lihat semampuku. Terus kalau mau tanya-tanya terkait daftar kampus di US, tanya aja kan karena sistem pendaftaran kampus beda-beda ya. Apalagi khusus untuk anak hukum, ini dia punya website tersendiri yang daftarnya harus lewat website itu. Dan harus ngirim berkas hard file gitu, ada step by stepnya. Aku nyiapin itu sejak Oktober sih. Nggak apa-apa tanya aja. Pokoknya saya terbuka untuk teman-teman yang ingin konsultasi atau berbagi. Gitu. Ya kayak gitu Kak Rian yang bisa aku bagi. Ada teman-teman yang mau tanya silahkan. Oke, thank you Kak Yeti atas sharing yang luar biasanya sebagai award di LPDP. Nah, teman-teman, tadi dari Kak Yeti udah membagikan pengalamannya bagaimana dia dulu menjadi award di LPDP dan informasi seperti apa sih yang berhubungan dengan LPDP. Nah, sehubungan kita masih ada waktu, mungkin teman-teman jika ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan lebih baik raise hand terlebih dahulu, nanti aku tunjuk dan untuk mulai buat bertanyanya ya. Nanti juga aku bakal bacakan via meeting chat ya teman-teman ya. Oke, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oke, dari Kak Dina, silakan Kak Dina. Kak Yeti, izin tanya Kak, untuk beasiswa LPDP yang parsial itu mekanismenya sama nggak sama yang reguler? Atau ada perbedaan? Sih Kak. Mekanisme, iya. Oh, sorry, sorry. Oke. Langsung aku jawab aja atau mau ditampung dulu Kak Rian? Langsung jawab aja nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kak Dina pertanyaannya. Oke, terkait beasiswa LPDP yang parsial, untuk mekanisme dan lain-lainnya itu sama sih Kak. Nah, yang membedakan, yang di-highlight itu di antara perbedaan beasiswa satu sama lainnya itu, cuman di jalur masuknya. Dan kalau di parsial itu skema pendanaannya. Kalau aku kan dapat full nih, pokoknya dari asuransi, semuanya itu full dari LPDP. Even buat apa uang bulanan gitu. Nah, kalau parsial itu yang membedakan dua. Jadi dia itu punya dua skema pendanaan untuk biaya kampus. Dia memilih antara biaya kampus atau biaya hidupnya yang didanai. Jadi kalau dia memilih biaya kampusnya yang danain, berarti biaya hidupnya dari diri sendiri. Begitu juga sebaliknya gitu. Kalau untuk mekanisme dan lain-lainnya sama sih Kak. Nanti dia juga melalui pakai e-beasiswa dan lain-lain. Gitu. Gimana Kak Dina? Oke, Kak Dina gimana? Apakah Oke. ada tanggapan? Untuk passing grade-nya juga sama ya Kak? Atau Oh lebih enggak, rendah? lebih rendah Kak, jauh lebih rendah kalau passing grade. Kalau reguler kemarin kan 1.000 passing grade-nya, ini parsial tuh 600 Kak. Oh, Dia lumayan ya. selalu di, iya, dan nggak banyak juga minatnya, karena kan lumayan
lumayan tinggi ya untuk dananya. Bayangin aja untuk living allowance di US itu bahkan 2.600 standar biaya kehidupannya. Nah, kalau dia memilih untuk tandanya biaya kampusnya aja ini dibiayain kayak asuransi, visa, kemudian biaya bulanan, itu kan pengeluaran dari pribadi. Makanya passing grade-nya nggak terlalu tinggi. Gitu, Kak Dina. Oke, makasih Kak. Sama-sama, Kak. Oke, gimana Kak Dinda? Apakah masih ada pertanyaan atau cukup? Cukup Kak. Oke, cukup ya. Oke, kita lanjut ke Kak Esther Fabriana Sari. Silakan Kak Esther. Terima kasih. Izin bertanya Kak, untuk tingkat kesulitan mendaftar di kampus dalam negeri dan di luar negeri itu gimana ya Kak? Lebih sulit mana? Terima kasih. Oke, silakan Kak Yeti. Oke. Nah, ini nih, ini uh, kita karena kan standar kesulitan setiap orang itu beda ya. Kita perlu garis bawahin itu. Kemudian untuk dalam dan luar negeri juga kita nggak bisa compare gitu Kak. Karena kita juga di sini kalau kita sepengalamanku daftar nih di kampus luar negeri itu yang paling challenging itu IELTS-nya. Karena kan memang kita eh, kalau untuk anak-anak daerah nih, anak-anak kabupaten, penguasaan terhadap bahasa Inggris itu suatu apa ya, hal mewah kan ya. Apalagi standar yang dia tetapkan secara administratif untuk lolos secara formil itu kan 7. Angka 7 itu lumayan challenging. Nah, itu dari segi persyaratannya administrasi itu udah udah menantang nih. Ayo setuju. Kemudian kita harus mempersiapkan dalam waktu yang jauh kan. Yang kedua, kemarin kalau pengalamanku itu dari segi esai sama CV Kak. Dari esai sama CV aku benar-benar proofreading banget karena kan kita eh, bersaingnya nggak taraf nasional ya, taraf internasional dari sekian ribu. Terus cuman hanya 20% yang lolos untuk ke tahap interview. Nah, itu lumayan aku ngambil waktu 3 bulanan untuk nyusun itu sih. Nah, habis itu kan ada tahap satu lagi nih, ada tahap interview. Interview sama kalau kita bilang kaprodinya lah gitu. Kaprodinya interview terkait kita ditanyain study plan kita, background kita, profesional kita, terus what we expect dari this university, kita mau lulus mau ngapain gitu lah. Sekitar 1 jaman kayak gitu, tektokan gitu. Nah, itu tadi pengalamanku untuk daftar kampus di luar negeri. Kalau dikatain susah sih pasti ya struggling karena aku mempersiapkan itu sejak 1 tahun by the way untuk sampai dapat LOA Amcon. Nah, kalau di dalam negeri aku S2 belum belum pernah daftar sih S2 di dalam negeri, tapi kayaknya sepengetahuan kan juga sama-sama susah nih, karena kan di setiap kampus punya standarnya masing-masing. Kayak di UI kita harus ikut SIMAK UI yang ngikutin standar mereka, tes mereka, ada nilai-nilai yang nggak nggak bisa kita sebut mudah dan susah juga kan ya. Kita harus lolos seleksi itu, kemudian bahasa juga diperluin kan. Kalau di dalam negeri itu juga kayak ada TOEFL minimal berapa gitu. Jadi setiap dua sisi ini punya challenging-nya masing-masing sih menurutku gitu Kak. Gimana? Ada pasti bingung nggak? Oke, gimana Kak Esther atas jawabannya? Sudah cukup Kak, terima kasih. Sama-sama Kak. Oke, Sama-sama. kita lanjut ke Kak Siska. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Siska, sebenarnya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan sama meminta saran dari Kakak. Terus pertanyaan pertama itu, Siska pengen tahu lebih detail terkait yang LPDP Prasejahtera tadi Kak. Terus yang kedua itu Siska minta saran dari Kakak nih. Kan Siska sebenarnya prepare IELTS itu tuh udah dari pas kuliah. Nah, rencana taking IELTS-nya itu tuh tanggal 6 Juli ini. Tanggal 6 Juli. Nah, kenapa Siska sebenarnya ragu untuk mendaftar tahun ini atau enggak? Karena mau masih mau yang pakai LOA itu gitu. Tapi tadi kan Siska juga ikut yang workshop Monash karena Siska emang pengen ke Monash. Jadi dia tuh intake Monash itu
Februari sama Juli. Jadi menurut kakak bagusan mana itu? Siska daftar tanpa LOA aja di sini kalau udah IELTS Siska cukup nih contohnya di tanggal 6. Siska daftar yang batch 2 ini tanpa LOA atau enggak gitu. Sarannya kakak. Oke, aku langsung jawab ya. Yap. Oke, kalau terkait beasiswa prasejahtera itu afirmasi prasejahtera itu mereka dikasih persyaratan yang di bawah dari beasiswa reguler. Oke. Nah, untuk secara detailnya semoga tidak berubah ya. Semoga tidak berubah. Nah, untuk beasiswa prasejahtera itu bisa pakai IELTS untuk yang luar negeri. Sorry, aku ralat bisa pakai TOEFL. Tapi TOEFL-nya nilainya minimal 500. Kalau IELTS dapatnya 6 karena tes IELTS kan lumayan tinggi ya, 3.150.000 kalau nggak naik di zamanku. Sedangkan TOEFL itu kan 500. Kalau seandainya kita memenuhi syarat dari prasejahtera, lebih baik pakai TOEFL dulu nggak apa-apa. Pakai TOEFL dulu nggak apa-apa. Karena lebih affordable kan. Nah, syarat untuk kita dimasuk ke dalam kategori prasejahtera, coba kakak buka Kemensos, kakak masukin NIK kakak dan nama kakak. Kalau nama kakak salah satu penerima salah satu bantuan dari Kemensos, itu berarti kakak mencukupi syarat untuk daftar beasiswa prasejahtera. Menurutku itu layak dicoba sih, karena dari sisi passing grade bakat skolastik, dia berada di bawah reguler, dan seleksi substansi dia juga berada di bawah reguler. Itu tadi yang tanya terkait beasiswa prasejahtera. Kemudian yang kedua, lebih baik kita daftar LOA dulu, daftar kampus dulu atau universitas dulu. Menurutku Kak, kita nggak tahu passing grade itu mau naik atau turun, nggak tahu kapan kita dapet. Lebih baik karena ini momennya beasiswanya buka, kakak daftar beasiswa dulu, nggak apa-apa. Menurutku sih ya, karena nanti itu kita belum dapat LOE juga nggak masalah sih, nggak masalah, nggak juga mengurangin penilaian. Lo udah punya LOE, kakak belum punya LOE, itu nggak mengurangin penilaian di antara dua orang ini. Benar-benar dari sisi quality dari awardee-nya. Kalau quality-nya memang memenuhi, itu ya lolos, nggak memasalahkan punya LOE atau enggak. Tapi menurutku karena beasiswanya udah buka, terus udah di depan mata nih, daftar aja. Menurutku sih, nanti kita sambil jalan, nanti kan ada rentan waktu nih, eh, pendaftaran beasiswanya itu. Ada momen seleksi administrasi, bakat skolastik, terus substansi. Nah, di antara momen itu kakak sambil running nyari LOE. Toh juga IELTS sudah ada. Jadi begitu pengumuman udah dapet, nanti di November tuh kan ya pengumuman, langsung aja di e-beasiswa, daftar PK dan lain-lain untuk intake di Februari atau Maret gitu. Bisa itu dikejar. Supaya jalan duanya daripada kakak daftar dulu LOE belum dapat dan kesempatan daftar beasiswanya terlewat. Sayang. Kalau pendapat aku pribadi gitu sih, Kak. Oke, Gimana? dari Kak Siska ada tanggapan? Oke, oke, Kak. Sarannya diterima. Makasih banyak ya, Kak. Insya Allah Siska coba daftar dulu. Tapi mau Oke. make sure IELTS-nya dulu, Kak. Asik, Oke, Kak. good luck ya buat IELTS-nya ya. Iya, Kak. Oke, lanjut ke Kak Devi. Ya, oke. Terima kasih, Kak. Kak Yeti, terima kasih ya tadi udah apa, jadi membuka tentang LPDP itu seperti apa. Nah, ini kan saya tadi buka websitenya. Apa hanya malam ini aja atau emang biasanya gitu ya? Jadi apa nggak bisa gitu loh. Sampai ganti ganti new tab juga tetap nggak bisa gitu. Atau mungkin lagi down. Nah, aku mau nanya yang pertama, list universitas itu memang ditentukan ya dari LPDP luar negeri dan dalam negeri. Apakah sama batch satu dengan batch 2? Itu yang pertanyaan pertama. Hmm. Oke. Itu aja. Atau Oh, ada tambahan pertanyaan lagi, Kak?
hanya apply untuk biaya hidup, apa hanya apply untuk biaya kuliah. Nah, apakah partial scholarship ini juga berlaku untuk dalam negeri? Itu aja sih. Oke, pertanyaan yang pertama ya Kak, terkait dengan list universitas. Jadi LPDP kan udah punya list sendiri tuh, dan itu uh, kadang kayak kita itu nggak bisa apa ya, nggak bisa menebak gitu, karena kadang ada tambahan, kadang ada beberapa yang aku juga nggak pernah menyeleksi secara detail sih Kak. Tapi tahun ke tahun biasanya patternnya aku lihat itu selalu nambah jumlah universitas yang ada di list LPDP-nya. Kemudian kalau nanti ada, itu kan kadang ada universitas, tapi program studinya kita nggak masuk nih. Kemarin tuh case-nya ada temanku dia tuh belajar terkait studi Islam atau apa, aku kurang paham ya. Dan itu sangat terbatas yang ada di list LPDP. Kemudian dia mengajukan melalui beasiswa di universitas, kalau nggak salah itu di Belanda atau di mana ya? Aku kurang paham sih pastinya mana aku lupa, tapi dia itu di luar list yang ada di panduan LPDP, dan itu disetujui karena dia memberikan alasan dan lampiran yang mendukung gitu Kak, kalau tadinya dia itu benar-benar harus di universitas ini yang paling bagus gitu. Jadi sebenarnya itu LPDP juga itu yang aku lihat tidak terlalu saklek banget. Kemudian yang kedua terkait parsial. Nah, ini aku juga karena yang sejauh ini teman-teman di sekitarku tuh yang parsial itu yang luar negeri, yang dalam negeri belum belum tahu sih aku. Coba nanti aku coba tanya di grup kami, kemudian aku tanya dari tim manajemen juga ya. Kemarin kan ada beberapa dari LPDP juga yang ikut kegiatan. Jadi PR buat aku ya Mbak, nanti akan aku sampaikan ke Kak Rian, nanti bisa di follow up. Oke, aku jadi catatan ya. Aku belum bisa jawab yang parsial untuk dalam. Oke. Kasih ya Oke, Kak Desi udah lihat. Ya. Terima kasih, Kak. Sama-sama Kak. oke, kita lanjut ya. Buat teman-teman kita ada dua pertanyaan dari meeting chat. Yang pertama dari Suai Batun. Kak, jadi untuk persiapan kuliah ke Amerika itu butuh berapa waktu nih? Butuh berapa waktu yang lama Kak Yati sendiri buat mempersiapin kuliahnya ke Amerika? Eh, kalau ini kita jadikan perbandingan tolak ukurnya dari start aku ya. Start aku kan memang dari benar-benar yang dari segi bahasa aku kan tertinggal ya. Jadi kayak ngejar gitu. Untuk pengumuman beasiswa PDP-nya aku dapat itu di Juli 2023. Setelah itu aku langsung langsung follow up belajar bahasa itu sejak di Agustus sampai di Januari. Karena yang aku butuhkan IELTS 7. Terus aku startnya dari 6 itu memang lumayan agak merangkak sih dapat itu. Tapi itu endingnya di Februari. Aku benar-benar harus clean semua administrasi sejak Oktober. Kalau aku secara pribadi, karena aku kan hukum, itu tuh butuh LSAC gitu. Pihak ketiga yang melakukan apa ya. Kalau kita di Indonesia itu, kalau kita mau daftar S1, apa sih yang secara nasional itu SBMPTN kalau Jawa Jawa itu. Ya, SNBP. Ya itu ya SNBP Hmm. gitu. Jadi aku tuh di Oktober udah ngirimin transkrip, itu harus dari institusi, kemudian nunggu itu 1 bulan untuk melakukan dinyatakan sah gitu. Kayak internasional apa ya namanya? Aku sumpah aku lupa banget karena aku ngurusnya itu sejak Oktober, sejak Oktober. Jadi aku sampai running gitu Kak. Setelah dapet, aku langsung take IELTS, official test di Februari. Tapi Februari itu benar-benar the last ending dokumen yang aku submit, cuman IELTS. Di Oktober, November, Desember, Januari itu dari CV, kemudian personal statement, terus administrasi yang kayak apa tadi, transkrip. Oh ya, recommendation letter jangan, agak tricky recommendation letter by the way. Mereka, kemarin aku mintanya minimal 2, maksimal 4. Aku submit 3. Nah, 3 ini komposisinya aku dari akademik 1, profesional 1, satunya dari pejabat kampus. Gitu. Kayak dekannya gitu. Yang kedua dosen yang dekat dengan aku, satunya itu dari tempat aku kerja. Itu
itu aku submitnya di Desember. Tuh, jadi agak lama Kak. Aku mungkin bisa dihitung more than 1 tahun untuk Oh, dapat LOE gitu. eh, 1 tahun ya lumayan panjang juga ya kayak Ya, itu ya. lumayan. Ya, betul lah. Oke. Tapi coba aja kalau IELTS-nya aku langsung dapat ya, begitu pengumuman langsung dapat 7 gitu di bulan Juni, mungkin aku bisa running buat intake di September Hmm, gitu. Bahkan sampai sekarang belum selesai kan, lagi nunggu DS 2019 untuk apply visa kan. oke, Jadi visa ya. ya agak panik lah. Nanti untuk detailnya Oke. kalau pengen tanya nggak apa-apa, nanti aku kasih timeline listing aku share. Oke, nanti teman-teman bisa langsung juga DM ke Kak Yeti di Instagramnya karena Kak Yeti sangat welcome buat teman-teman tanyain tentang beasiswa terutama salah satunya adalah LPDP ataupun kuliah ke Amerika Serikat ya. Oke, kita ada pertanyaan dari Raihan. Izin bertanya Kak, saya baru naik kelas 9, berarti masih kelas 9 itu SMA ya. Anyway, saya ada niatan buat kuliah ke luar negeri di umur segini, apa yang harus saya siapkan? Nah nih, kalau Kak Yeti sendiri kalau bisa ngomong ke dirinya sendiri ketika di SMA gitu ya, ketemu, itu Kak Yeti bakal mengingatkan apa nih ke teman-teman yang masih SMA kalau mau kuliah ke luar negeri persiapannya seperti apa? Bagus banget, strategis banget kalau masih kelas 1 SMP. Rehan, please, please, please belajar bahasa Inggris. Please banget. Itu tuh modal pertama kali yang harus dipunyai. Karena nggak cuma terbatas untuk daftar beasiswa, nggak daftar kampus, tapi waktu kita belajar di sana, benar-benar bahasa itu sebagai barrier kita. Kayak kamu memahami materi dan lain-lain, kalau masih struggling dengan bahasa, gimana kita memahami konsep materi ini. Terus kelas 9 jangan bosan. Oke, sorry kayak Jangan. Yeti suaranya. Sekarang ada nggak suaranya? Ada? Ada. Sekarang ada. Oke. Oh, nah, selain bahasa, yang kedua, pokoknya aktif aja di segala kegiatan yang ada di kampus. Karena kita nggak tahu di momen mana itu bakal ngebawa kita. Dan bagus banget dicoba ini nanti untuk S1 beasiswa apa ya? Lupa aku. Yang di bawah Kemendikbud juga, Beasiswa BIM, Indonesia Maju. Ya, BIM. BIM ya. Iya, itu bagus bagus banget tuh dicoba. Berarti kamu mau nggak mau harus ikut Olimpiade di tingkat nasional tuh. Pokoknya maju terus. Bahasa ya, jangan lupa bahasa itu penting banget. Kedua informasi sih. Kebanyakan kita itu sebenarnya mampu tapi tertinggal karena nggak terekspos informasi tersebut. Jadi pokoknya sering gali-gali informasi. Tanya Kak Rian banyak banget informasi. Pokoknya pantengin terus di Instagram Kak Rian tuh update banget informasi. Dan jangan takut, ya, jangan takut untuk bersaing dengan teman-teman. Sama aja. Pokoknya maju terus. Gitu sih Kak Rian. Oke, thank you ya kayak Yeti atas sharingnya. Kayak memang sih kalau belajar bahasa em, itu yang paling urgent ya karena banyak orang yang ngubur mimpinya buat kuliah ke luar negeri karena faktor bahasa gitu ya. Ah, ya, Kak Esther belajar bahasa Inggris, nyesel nggak belajar dari awal. Ya, semuanya bakal nyesel karena banyak mimpi-mimpi kita yang bakal bisa terwujud salah satunya lewat media dari bahasa Inggris ya. Salah satunya untuk kuliah ke luar negeri. Saya kuliah ke Australia juga butuh bahasa Inggris. Nyampe di sini juga butuh adaptasi lagi. Adaptasinya bukan lagi tentang vocabnya, tapi tentang dialeknya, tentang aksennya dan lain sebagainya ya. Oke, em, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Last moment ini. Halo, apakah? Aku boleh nyampein satu lagi, ya? Boleh silakan Kak Yeti, Oke, silakan. ini terkait seleksi substansi sih, Kak. Jadi, Oke. seleksi substansi LPD itu agak tricky. Eh, kamu lulus, nggak cuma hanya melewati passing grade. Jadi, banyak juga case-nya yang nilainya jauh daripada passing grade, itu tapi tidak direkomendasikan dari interviewer. Nah, alasan untuk tidak direkomendasikan interviewer, itu kita nggak tahu.
Kita nggak tahu itu apa alasan di balik itu. Jadi ketika momen momen interview itu tuh benar-benar momen yang paling sakral di beasiswa LPDP. Momen jangan ragu, momen jangan terlihat kita itu seperti dominan. Menurutku karena kan endingnya karakter dari beasiswa LPDP ini tuh pemimpin yang berintegritas itu yang bakal pulang dan pengabdian. Jadi luruskan niatnya lagi, luruskan niat kalau memang belajar ini sebagai perpanjangan LPDP untuk mencerdaskan bangsa ke depan. Jadi apa ya, sejadi diri kamu mungkin ketika interview. Pokoknya semangat, jangan jangan patah semangat deh. Oke. Oke, menarik ya. Soalnya tuh ada juga beberapa teman saya yang kesal gitu, yang passing grade-nya dia udah lolos seharusnya, tapi karena tidak direkomendasiin oleh pewawancara ya. Karena ada beberapa case yang seperti itu ya ternyata di LPDP. Kalau di beasiswa lain sepertinya enggak. Oke, terima kasih ya Kak Yeti udah ngingetin kita buat salah satu poin penting adalah di wawancara juga ya. Ada sikap, ada attitude-nya kita yang harus kita jaga juga di wawancara karena yang namanya beasiswa ini kita sangat bergantung pada panitia karena walaupun kita secara nilai udah pasti lolos, tapi mereka bisa tidak membuat kita tidak lolos karena tidak rekomendasiin ya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari Parung. Untuk LPDP sendiri lulusan S1 di bawah naungan Kemenak, apakah bisa daftar? Kak? Oke, nah kira-kira apakah hanya di bawah naungan Kemendikbud nih kampusnya atau di bawah naungan Kemenak juga boleh? Ini si pendaftarnya ya, maksudnya lulusan gitu ya. Lulusannya, lulusan. Oh, bebas, bebas dari mana aja. Terbuka, terbuka guys. Oke, Menurutku berarti beasiswa LPDP ini fair ya. Dia dengan mensegmentasikan beberapa kelompok yang memang dinilai tidak bisa bersaing secara bersama, seperti reguler dan afirmasi. Ini sangat-sangat fair banget sih menurutku. Dan dia juga nggak masalah kok dari mana aja. Aman, aman. Oke, aman ya. Berarti boleh teman-teman yang dari kampusnya di bawah naungan Kemenak, Kemendikbud, bahkan Kemenkes juga boleh silahkan gitu. Yang penting kalian memenuhi persyaratan administrasi ketika mendaftarnya ya. Oke, em, terima kasih sekali lagi Kak Yeti. Udah hampir sejam kita ngobrol dan terima kasih lagi buat Kak Yeti mau sharing dan membagikan waktunya untuk em, memberikan informasi ke teman-teman yang lagi nyiapin LPDP. Oke, mungkin dari Kak Yeti sendiri ada closing statement yang ingin disampaikan anyway. Kalau aku sih bukan bukan terkait closing statement ya, tapi lebih ke kayak udah coba aja 50-50. Kalau nggak coba nol, kalau nggak coba itu 50 gagal 50 berhasil. Maju aja udah. Oke, berarti coba aja dulu ya, karena Iya, rezeki nggak kemana. Kalau kalian nyoba, at least 50% berhasil, 50% gagal. Tapi kalau kalian nggak nyoba, ya pasti um, tingkat keberhasilan 0% ya, karena kalian udah nggak nyoba. Oke, sekali lagi, thank you Kak Yeti, dan kita akhiri pertemuan kali ini. Anyway, buat teman-teman yang punya penasaran terhadap LPDP, Kak Yeti salah satu awardee-nya dan terbuka buat ditanyain melalui media sosialnya, Instagram udah di-share tadi dari Kak Yeti. Oke, sekali lagi saya ucapin terima kasih tidak hanya ke Kak Yeti dan teman-teman juga ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. iya. Makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Sama-sama teman-teman. Terima kasih, Kak. Thank you ya, Yet. Anyway, udah Aman-aman. mau Kalau sharing. mau kalau mau sharing bilang aja di IG. Siap. Kamu hasil rekamannya boleh nanti aku share ya hasil rekamannya di Instagram di story aja ya. Nanti karena aku bakal download dulu gitu ya teman-teman. Oke, Semangat ya teman-teman. Semoga segera dapat beasiswa ya. oke. Em, masih di balai berarti ya. Masih masih. Oke Agak masih. struggling ya anak kabupaten. Tak sangka masih di Jakarta loh di Jawa story-storynya. Nanti mungkin awal Juli ke Jakarta ngurus visa.
Visanya belum keluar ya? Belum, visa aku belum keluar lagi nunggu berkas dari kampus DS 2019-nya. Agak lumayan Oh, lama ternyata. IO, kalau di Australia ngomongnya COA ya. Eh, apa ya? Nggak tahu ya. Aku kalau kali apa aku nggak tahu juga sih. Mm. Kalau di Australia confirmation of enrollment. Jadi dari kampus ya gitu. Iya. Kalau kalian apa namanya? Kalau aku DS 2019 tuh kayak persyaratannya buat daftar visanya gitu. Mungkin kayak COE gitu kali ya. Hmm. Oh kalau di Aussie COA. Aku juga kemarin aku ngemail pihak Aussie sih buat ngirimin COA cepat. Seharusnya kan sekitar 3 bulan ya. Karena aku mau intake sekarang. Kalau aku nggak sekarang, berarti aku bakal mundur lagi di baru dikirimin berapa hari kemudian. Mungkin Aku kamu mau bisa. nggak mau nggak bisa. Kemarin aku udah email lagi kan nggak cepet. 10 sampai Hmm. 15 hari sih disuruh nunggu di Oh, rentan waktu itu. oh gitu. Kalau aku kemarin habis dari email tersebut kayak 2 hari langsung keluar tau. Ya, semoga teman-teman segera dapat lah. Berarti cuma satu lagi ya? Cuma satu itu aja ya? Tinggal bisa aja kelar. Hmm. Terus Semoga ini aja. katanya kalau di US harus apa tuh suntik vaksin. Kalau di Harvard ya ada mereka itu ada 12 vaksin wajib. Mm-mm. Aku di Boston juga ada vaksin wajib by the way. Di waktu Dan nyampe atau sebelum sebelum bisa terbang. bisa milih sebelum terbang atau sampai di sana. Tapi aku pilih vaksin di sana aja lah. Itu di cover nggak? Cover, cover. Jadi di kampusnya gitu nanti divaksin gitu. Terus karena wajib sih buat masuk kelasnya. Stay. Vaksin apa aja sih 12 sumpah. Itu di Aussie Banyak nggak ada. banget, banyak banget. Di Aussie nggak ada vaksin ya? Nggak ada. Kami kan tapi ada medical check up. Nah, ada medical check up kan, tapi nggak ada medical check up. Hmm. Aku kan lama di medical check up kan. Seharusnya September Tapi kemarin kuliah. nanti di second year kamu visanya diupdate nggak? Enggak, aku biasanya 2 tahun. Oh, aku kan dapatnya J1 ya. Jadi di Hmm. second year-nya nanti update visa lagi. Oh, ribet lagi ngurusnya ya. Bayar lagi visanya dong. Tapi kan cover LPDP, Iya, di masa. reimburse gitu. Mm, mm. Oh, kami dua 2 tahun langsung. 7 juta kalau kami. Oh, kalian berapa? Belum tahu nih guys. Belum tahu ya? Tahu sih udah. Hmm. Ada beberapa. Soalnya Ah, mahal banget ternyata visa. 11. Oh, 11. 11. Oh, Udah semua lumayan. bayaran ya. Housing aku yang paling penting banget Tadi kamu sama kena berapa deposit. sih? Housing. Mm. Jadi kemarin bayar tuh $3.400. Itu Almost un- 55. deposit doang. No, no, no. Itu untuk hosting deposit aku kemarin kena 750 Hmm. Berarti kalian bayarnya per bulan atau per minggu? per bulan. Per Oh, bulan aku ya 1000 lah, $1000. sama. Soalnya di sini juga per kalau kami bayar di sini per minggu. Oh iya, kalau di SIM, Mm. kalau di sana kita per bulan. Oh, per bulan. Langsung 1.000 ya. Nggak Yang 1000. Sebenarnya itu 860, tapi ada broker fee, terus plus utilitiesnya kan belum bayar ya. Jadi kayak pretelannya itu yang belum bisa diterka. Oh, berarti bisa lebih dari 1.000 dong kalau sama bill sama wifi sama listrik Betul, gas. betul. Ah, Oh, itu cuma betul. tempat tinggal doang aja yang segitu. Lumayan mahal Betul. juga ya. Soalnya Sebenarnya yang aku lumayan jauh juga kan ke kampus, jadi aku harus beli kereta atau bus. oh iya, aku kemarin ada yang juga yang jauh sih agak murah tapi kayak nyari yang 10 menit dari kampus jalan karena lumayan transportasi. 10 menit jalan itu berarti deket banget dah, cuman gak nyampe 1 kilo ya. Nggak nyampe, nggak sampai 1 kilo. Itu on kampus apa off kampus? Oh kampus kayak kayak dekat banget. Off kampus kok ada yang segitu? Ada. Aku nggak kebagian on kampus cuy. On kampus tuh benar-benar habis di Maret. Kalau kami on kampusnya itu 300-an. Kalau kan aku kan 250 ya. Nah, biasanya kalau on kampus tuh 300 sampai $350 per minggu.
Soalnya kan Lumayan aku juga sih. soalnya kan aku tinggal di Sydney kan. Soal kalau aku kayak Ya, Saiful di Adelaide itu murah Tap- enak. tapi Adelaide kemarin ini juga tahu dia krisis housing. Iya, semua di Australia, Austin juga krisis. Lebih honest aku tuh juga banyak lakinya tahu. Karena eh, temanku tuh sampai sekarang belum dapet dan dia tuh di medical asramanya Harvard itu tuh 1.200 almost. Itu belum utility belum Bukan bukan masalah itu sih fasilitasnya, Wak. apa, Pak? Satu lantai itu kamar mandinya satu. Oh, yang tadi ya. Yang tadi aku bilang, aduh, stres aku itu. Terus tau nggak kamar mandinya all gender. You know, that means all gender yang there is no door. Just gitu sih. Iya. Kalau nggak tahu itu aja. Em, Kalau aku di sini karena semuanya orang Indonesia ya, jadi apartemennya kita em, dari nggak pakai broker langsung, tapi kayak nyewa satu apartemen terus tinggal bareng gitu. Oh, nggak ada broker fee ya. Kalau di sana tuh sistemnya kalau di US, first month, last month, broker fee sama deposit fee. Jadi itu harus bayar di awal. Jadi kemarin tuh 3.400 dikali 4, Mm-mm. ya 13 ribuan dolar gitu. Harus bayar di awal untuk fiksasi. Kalau ini bakal kita ambil gitu. Untuk termnya dari September. Kalau kalau sini ada juga broker fee sih, tapi kalau yang kayaknya nyari-nyari sendiri gitu. Jadi makanya biasanya kan ada grup-grupnya kalau gitu. Info akomodasi. Iya sih, memang krisis banget kalau di US housing. Karena kan daerah Boston itu daerah yang padat ya, ibu Mm. kotanya Massachusetts ya. Terus di sana itu kan ada Harvard, MIT, Boston, jadi Dan, satu. mm, Kan, jadi ya begitulah. kampusnya dekat-dekat lagi. Iya, makanya. Hmm. Tas Eh, sangkain kamu di Michigan. Nggak hmm, jadi oh, di Michigan. nggak jadi di Michigan. Banyak pertimbangan tuh di Michigan. Memang secara apa program bagus di constitutional law, tapi itu kan cuma 9 bulan ya. 9 bulan tuh menurutku belum waktu maksimal untuk bisa ekspor more development program. Wah, kenapa nggak sekalian tetangganya Harvard? 9 bulan, fine. 9 bulan semua. Oh, yang cuma di Boston 2 tahun. Boston, Washington, Georgetown. Hmm. Aku compare di antara tiga itu menurutku program yang paling mantap Boston. Iya, Boston sih. Kamu soalnya pengennya di US banget ya. Iya, aku anak US banget lagi. Aku dulu pengennya UK, tapi karena cuma UK 1 tahun, nggak ada yang 2 tahun, jadi aku pindah ke Australia. Australia juga bagus kok. Iya, Itu masa nggak, aku tuh kan dulu pengennya UK kan di Imperial kan, karena kalau Imperial College. Oh, iya, tapi kalau bagus S2 tuh di Imperial sekarang lampu peringkat merah. iya peringkat 2 Oh ya, dunia. Karena nomor keren satu kan banget tetap, Imperial. tetap MIT. Aku kan udah daftar di Imperial kan, tapi kayak nggak ada option 2 tahun, jadi kayak cuma 1 tahun, jadi aku nggak mau. What is your major? Civil engineering Major. anyway. Ah, kamu nggak nyobain US bagus nggak sih kalau buat cita-cita kalau